Para sahabat, 20 tahun yang lalu ada istilah buzzword ya. Kata ini ya, kata buzz BZZ gitu ya. Itu kan lebah ya, nguing ya. Jadi gemuruh kayak lebah itu ya. Kata-kata lebah atau corong yang selalu dicorongkan ya. Itu misalnya good governance itu kan termasuk buzzword ya. Development itu buzzword itu. Itu para pengamat yang kritis antara lain dari Institute for Development Studies di Brighton di Inggris itu sering melakukan kritik terhadap berbagai macam buzzword, kata-kata corong, kata-kata lebah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia ya. Yaitu tadi salah satunya adalah good governance ya. Dan lama-kelamaan ya good governance itu kata Meryl Grindle ini rest in peace ya, mati ya, mati dengan sendirinya ya. Kalau hanya buzzword ya mati dia karena tidak punya perspektif dan teori yang memadai, termasuk juga tidak punya dialektika secara empirik yang baik gitu. Dan dulu mendiang guru saya, Profesor Cornelis Ley itu pernah mengatakan bahwa apapun masalahnya, dari ujung Afrika sampai pelosok negeri Indonesia, ya, jawabannya sama, yaitu good governance, tapi tidak punya akibat apapun, yaitu buzzword ya. Saya tidak akan berbicara buzzword, tetapi bicara ini ya, buzzer ya. Ini kan sama ini, buzzer itu corong atau ya lebah yang berkerumun banyak kemana-mana ya, dan itu efek dari revolusi media sosial maupun juga zaman digital pada hari-hari ini sekian tahun terakhir ini. Dan ya kira-kira hampir 10 tahun terakhir ini kata buzzer itu sangat terkenal. Setiap tokoh itu selalu merawat buzzer untuk menyuarakan kemana-mana. Menteri juga punya, gitu, presiden juga punya, pemerintah juga punya. Dan kemudian ada tudingan ya, ada buzzer bayangan ya. Jadi tidak hanya influencer gitu ya, karena istilah-istilah template semua gitu kan. Jadi tidak hanya influencer di dunia wisata, tetapi pemerintah penting untuk istilahnya ya tudingannya ya buzzer bayaran ya, buzzer miliatan, dalam rangka untuk membela pemerintah sekaligus juga melawan para pihak yang menantang atau melawan pemerintah. Salah satu orang yang dituding menjadi buzzer bayaran itu adalah ini ya, Denny Siregar ya. Dan saya nggak mempersoalkan itu biarkan ya, itu profesi. Dalam dunia yang semakin semakin meluas, kekuasaannya menyebar itu ya, salah satu dampaknya munculnya banyak profesi baru. Entah itu konten kreator, influencer, buzzer, ya biarkan aja lah orang mencari rezeki dengan caranya masing-masing gitu ya. Dan memang ada pihak yang dirugikan ya, karena itu mereka protes. Ya ini kan problema di situ ya, karena sebenarnya secara prinsip dasar orang itu bisa memaksimalkan kreasinya, kepentingannya tanpa merugikan kepentingan lain kan. Itu yang namanya soal public interest dan soal private interest. Ya, private interest itu ya orang mencari makan, mencari nafkah, mencari rezeki, dan itu hal yang biasa dengan profesinya masing-masing. Tetapi juga ada public values ya. Public values itu ya tidak merugikan pihak lain ya. Kalau orang Jawa ya sebenarnya sudah punya, namanya ya kita serawung, kita bertetangga, bermasyarakat, itu konsepnya adalah side eding ya. Side eding itu artinya ya orang bisa melakukan apapun, yang penting jangan merugikan pihak lain. Ya, di tempat kampung orang mendirikan kos-kosan ya, tapi jangan merugikan tetangganya. Karena itu kan untuk menjaga pirukunan. Kalau orang tidak siding pasti akan mengganggu pirukunan ya. Sama juga ini soal buzzer dan sebagainya itu ya. Nah, ini saya mau cerita begini ya soal buzzer itu. Biarkan aja yang punya profesi buzzer ya silahkan ya.
Tetapi saya ini pernah dituding orang itu menjadi buzzer bayaran pemerintah. Gara-gara saya menulis di Facebook, itu mengkritik para profesor yang hebat-hebat itu menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Di dalam artikel itu, opini lah, bukan artikel terlalu mewah kalau artikel ya. Saya bilang begini bahwa ya Jakarta itu ya dulu dibentuk oleh negara gitu. Dibesarkan oleh negara selama 400 tahun setelah Jakarta menjadi besar gitu, menjadi sentrum kapitalisme global. Jakarta itu bisa mengatur negara, bisa memaksa pemerintah untuk melayani dirinya sendiri. Karena Jakarta memberikan banyak pundi kepada Republik Indonesia. Meskipun sebenarnya Jakarta bisa begitu, itu karena menyedot, melakukan eksploitasi sumber daya alam dari berbagai daerah, menciptakan ketimpangan yang luar biasa. Ya, jadi ya sudah sewajarnya gitu ya, daripada pemerintah itu ngurusi Jakarta, ya lebih baik memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara gitu ya. Dan memang orang-orang itu tadi, orang-orang yang menolak pemindahan itu kan antara lain mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ini mengkonfirmasi kegagalan Joko Widodo memperbaiki Jakarta. Nah, untuk apa memperbaiki Jakarta? Jadi Jakarta yang macet, yang banjir, yang kumuh itu kan karena produk kelakuan mereka. Karena kapitalisme itu ya begitu, karena akumulasi modal, lalu anti sosial, anti politik, anti ekologi, ya jadinya seperti itu. Ya, jadi itu nggak disadari ya. Jadi Jakarta itu dibentuk oleh urbanisasi, dan kata ahli pembangunan sosial bahwa urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota sekaligus juga menciptakan pemiskinan desa. Ini kan ketimpangan ini ya. Jadi tapi ya Jakarta itu dibela, ya, mengkonfirmasi kata orang itu pemindahan ini mengkonfirmasi Jokowi gagal membangun Jakarta. Ya nggak usah lah, Jakarta nggak usah dibangun, pemerintah nggak usah turun tangan. Udah, itu mereka bisa membangun dirinya sendiri, dan itu kan keyakinan mereka. Ya, kan begitu kalau mereka mau mengejar harta kekayaan kan meminta pemerintah, pemerintah kamu nggak usah campur tangan, ya. Tetapi kalau dampak buruk dari kapitalisme ini muncul, lalu mereka meminta pemerintah turun tangan, ini kan nggak logis. Ya, jadi ya udahlah, tinggalkan aja ya. Lebih baik kita ini ya menciptakan pemerataan, menghapus ketimpangan. Dan saya ingin mengatakan bahwa pemindahan ibu kota itu adalah remaking the new state, membuat negara baru. Ya. Jakarta itu negara, jadi di sana itu di Nusantara itu kita akan membuat negara baru ya, meskipun ini ya terseok-seok, ya berat lah. Dulu kita membangun Republik Indonesia ini kan ya luar biasa berat. Luar biasa berat. Jadi ini tonggak politik kedua saya kira. Ya tonggaknya banyak ya. Dulu Soekarno dan teman-teman membangun Indonesia itu juga tonggak politik. Nah, ini IKN ini juga sebagai tonggak politik baru itu untuk membuat negara baru. Memang ada orang yang mengkritik saya ya. Loh, ini kan Toro ini nggak melihat realitas ini. Kan tetap saja ya nanti kalau pindah ke Nusantara ya harta kekuasaan itu akan dikuasai oleh elit ya, oleh oligarki gitu. Jadi saya dikira menyederhanakan realitas. Ya saya juga bisa mengatakan orang yang menggunakan teori elit itu juga menyederhanakan realitas. Teori elit itu kan hanya bisa mengkritik, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah pasti akan dikritik. Salah gitu ya, itu pasti itu. Tetapi mereka nggak punya solusi. Bagaimana mengatasi ketimpangan, ya, mengatasi ketidakadilan. Jadi cuma mengkritik, tetapi sebenarnya kan begini, bahwa penggumpalan kekuasaan itu hanya bisa dijawab dengan pembagian kekuasaan. Kekuasaan harus disebarkan.
Ya, jadi kekuasaan Jakarta ini harus dipotong, harus dibagi, harus disebarkan ke Nusantara. Karena itu saya mengucapkan selamat datang Nusantara ya. Meskipun terseok-seok saya mendukung ya, saya bukan siapa-siapa ya. Tetapi setidaknya saya bisa mengatakan pada para mahasiswa saya, karena kami orang pinggiran penting untuk merebut kekuasaan itu dibagi kepada daerah gitu ya. Dan tentu di sana nanti juga akan ada pola baru yang mungkin mirip Jakarta, tetapi saya kira histori akan sangat berbeda antara Nusantara dengan Jakarta. Dan era hari ini tumbuh dalam demokrasi, ya. Kalau dulu kan beda nih Jakarta. Dia tumbuh dari kolonialisme dan otoritarianisme. Tentu saja Nusantara nanti juga akan tumbuh kapitalisme, tetapi paling tidak ini ada ruang demokrasi, ruang kontrol sosial yang jauh lebih luas daripada yang pernah kita alami selama 400 tahun gitu. Dan di balik itu tadi, di balik saya mengatakan makna tentang pemindahan ibu kota itu, lalu ada orang yang menuding saya itu sebagai buzzer bayaran pemerintah. Ya nggak apa-apa kalau saya dituding begitu, tetapi yang justru membela saya itu ya rekan saya namanya Bang Yando Zakaria. Ketika ada orang mengatakan, ini buzzer gitu ya, pada Bang Yando, lalu Bang Yando menunjukkan ini ya, rekam jejak digital saya. Ya. Itu terutama ketika saya punya rekam jejak itu bicara tentang 10 salah kaprah pelaksanaan undang-undang desa. Jadi itu satu poin ya, saya kira ada juga beberapa poin yang disampaikan Bang Yando ketika saya menyampaikan kritik kepada pemerintah, terutama dalam menjalankan undang-undang desa. Jadi saya selalu bicara itu dan rekam jejak digital saya cukup banyak ya. Termasuk yang terakhir saya mengatakan bahwa legasi Presiden Joko Widodo dalam membangun desa itu datar-datar saja. Meskipun beliau hebat dalam infrastruktur, dalam menciptakan tonggak politik untuk membangun ibu kota Nusantara. Tetapi dalam hal membangun desa itu datar-datar saja. Jadi artinya itu terkonfirmasi gitu ya. Artinya tuduhan saya menjadi buzzer itu mungkin tidak relevan karena saya mendukung dalam hal IKN, mendukung apa yang dikerjakan oleh pemerintah dalam rangka remaking the new state atau membuat negara baru, tetapi pada sisi yang lain saya mengkritik pemerintah ya, terutama di dalam mereduksi, mendistorsi, menyimpangkan pelaksanaan undang-undang desa gitu ya. Saya kira begitu.